Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Aida dalam mata pelajaran sosiologi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai materi baru yaitu terkait dengan ragam permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Sebelum memulai materi pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa agar senantiasa diberi kelancaran dalam menimbang ilmu dan nantinya akan bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Baiklah, langsung saja. Silahkan kalian mempersiapkan diri kalian untuk menerima materi pada kesempatan kali ini, sehingga nantinya materi dapat kalian pahami dengan baik dan dapat menjadi manfaat untuk kalian semua. Oke, di sini ragam permasalahan sosial Ibu akan jelaskan, yaitu ada 3 ragam permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Yang pertama, ada ketidakadilan sendiri termasuk dalam suatu permasalahan sosial karena di sini adanya kesewenang-wenangan yang biasanya terjadi akibat pembagian dalam suatu kelompok yang tidak merata atau pembagian sesuatu yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Ketidakadilan ini merupakan suatu hal yang umumnya terjadi karena adanya ekspektasi atau sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Di sini Ibu memberikan contoh lain adanya ketidakadilan, yaitu yang terjadi di sana. Adanya guru yang memihak antara anak-anak yang cerdas dengan anak-anak yang kurang cerdas. Nah, guru memperlakukan mereka dengan keadaan yang berbeda atau dengan perlakuan yang berbeda. Itu juga merupakan salah satu ketidakadilan karena adanya perlakuan yang tak sama. Padahal mereka sama-sama belajar, sama-sama membayar iuran sekolah, tetapi terdapat perlakuan yang tidak sama. Yang selanjutnya adalah intoleransi. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia ini merupakan suatu keadaan di mana adanya banyak sekali perbedaan dalam berbagai bidang. Misalnya, dalam adanya perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan agama, hingga perbedaan pendapat masing-masing. Nah, karena adanya perbedaan-perbedaan tersebut, maka dapat timbullah suatu permasalahan yang dinamakan intoleransi. Pengertian dari intoleransi sendiri merupakan suatu keadaan di mana seseorang tidak dapat menghargai atau tidak memperdulikan perasaan orang lain akibat adanya perbedaan yang sama-sama mereka miliki. Nah, di sini setidaknya ada 3 komponen yang dapat menimbulkan rasa intoleransi. Yang pertama, adanya rasa tidak dapat menahan diri. Jadi, dalam diri kita ini tidak dapat tertahan untuk membenci orang lain. Yang kedua, adanya perasaan ingin mengganggu atau mengikut campur urusan orang lain dalam perbedaan itu tadi. Yang ketiga, adanya sikap sengaja untuk mengganggu orang lain yang memiliki perbedaan dengan diri mereka. Yang ketiga adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ibu yakin anak-anak tidak asing dengan kata korupsi. Korupsi sendiri merupakan suatu tindakan penyelewengan jabatan mereka dengan tujuan untuk memperkaya diri mereka sendiri tanpa mementingkan kerugian atau perasaan yang akan ditanggung oleh masyarakat atau orang lain. Korupsi sendiri banyak sekali jenis-jenisnya. Yang pertama ada korupsi yang disebut gratifikasi, ada korupsi kekayaan, ada suap, dan yang paling sering kita lakukan atau mungkin pernah kita lakukan yaitu korupsi waktu. Sebagai contohnya, pada jam-jam belajar, kalian menggunakan waktu kalian untuk bermain game, bermain dengan teman-teman, untuk tidur-tiduran, padahal jam-jam tersebut merupakan jam-jam yang harusnya kalian gunakan untuk belajar dan memperkaya ilmu. Nah, hal tersebut dikatakan sebagai korupsi. Yang kedua, di sini dari bagian korupsi terdapat kolusi. Kolusi sendiri merupakan suatu keadaan di mana adanya hubungan antar pihak yang saling bersekongkol untuk melakukan suatu hal yang dapat menguntungkan diri mereka sendiri di atas kepentingan umum. Contoh dari kolusi yaitu salah satunya adanya suap. Suap yang diberikan kepada tenaga pendidik misalnya.
Suap itu diberikan kepada tenaga pendidik agar salah satu siswanya mendapatkan nilai yang bagus di antara siswa-siswa yang lain. Hal tersebut dikatakan kolusi karena adanya hubungan antar pihak yang mementingkan kepentingan mereka sendiri di atas kepentingan umum, tanpa memikirkan apa yang nantinya akan terjadi dalam masyarakat. Yang selanjutnya adalah nepotisme. Nepotisme ini merupakan contoh terakhir dari ragam permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Nepotisme merupakan suatu kondisi atau suatu tindakan menganak emaskan atau mengunggulkan saudaranya, kerabatnya, bahkan teman-teman dari seseorang yang memiliki jabatan lebih tinggi dari pihak-pihak lainnya. Nah, di sini salah satu contoh dari nepotisme yang mungkin terjadi di sekitar kita yaitu ketika seseorang yang memiliki ayah, seorang petinggi dalam suatu perusahaan misalnya. Nah, ayah tersebut memiliki anak yang baru lulus dari kuliahnya. Anak tersebut kemudian langsung dimasukkan ke dalam perusahaan tanpa harus melalui serangkaian wawancara yang semestinya atau seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang ingin menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Hal tersebut merupakan suatu tindakan permasalahan sosial karena mereka hanya mementingkan diri kita sendiri tanpa memikirkan keadaan orang lain. Baiklah anak-anak, berikut tadi yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan sosial merupakan suatu keadaan tidak sesuai antara kenyataan dan harapan yang diinginkan oleh masyarakat, yang mana dalam permasalahan sosial tersebut terdapat banyak sekali faktor, contohnya adalah pengelompokan sosial. Ragam dari permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial terdiri dari 3, yaitu adanya ketidakadilan, intoleransi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Berjumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya dengan materi penelitian sosial berbasis permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Jaga kesehatan dan selalu semangat untuk belajar sosiologi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.